Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu lagi di acara renungan Gerbang Pemulihan. Saudara, hari-hari yang berat ya. Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun atau 2 tahunan lah kita ada di kondisi yang berat karena COVID-19. Nah saudara, di dunia ini ketika kondisi berat, orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak terkecuali di dalam gereja Tuhan. Sudah menjadi rahasia umum ketika orang menjual narkoba, menjadi kurir narkoba, melakukan penipuan sana, penipuan sini, penipuan online itu sekarang banyak sekali ya saudara. Nah termasuk juga dosa seksual. Saya yakin di kondisi yang berat seperti ini masih banyak terjadi prostitusi saudara, walaupun itu terselubung. Prostitusi baik itu laki atau perempuan, dunia menawarkan semuanya, sama-sama dapat gitu ya. Butuh uang, yang satu bayar dengan uang. Nah itulah kondisi hari-hari ini saudara. Nah seolah-olah ketika semua itu dilakukan, tidak ada apa-apa saudara. Semua berjalan dengan biasa saja. Bahkan ketika dilakukan oleh jemaat atau hamba Tuhan satu gereja, pertama-tama mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini, seolah-olah hidupnya diberkati saudara. Diberkati secara materi. Mungkin mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan terakhir ada hamba Tuhan dari satu daerah yang dipegang karena menyelundupkan narkoba. Seorang hamba Tuhan loh saudara. Nah, saya yakin itu bukan yang pertama dia bisa ketahuan. Pasti itu sudah berulang. Dan saya juga ketika pertama kali hal ini dilakukan, mereka merasa ya inilah kita bisa mencukupi kebutuhan hidup nih, diberkati Tuhan. Nah termasuk dosa yang kita mau fokus untuk renungan kali ini, yaitu perselingkuhan, perzinahan, apapun itu namanya. Tetapi saya akan menyorot ke satu istilah, yaitu pelakor. Ya. Banyak ini dilakukan. Maupun itu perempuan yang merebut laki orang atau laki-laki yang merebut istri orang. Saya akan menyorot ke kasus ini saudara. Pertama kali seperti yang tadi saya sudah jabarkan, pasti ketika mereka melakukan ini seolah-olah diberkati. Karena ketika mereka melakukan hal itu pasti ada satu kebutuhan. Lebih tepatnya satu kebutuhan finansial. Pasti salah satunya tuh butuh duit saudara. Nah ketika ini terjadi, pasti kebutuhan finansial salah satu yang membutuhkan itu tercukupi. Dan mereka akan berkata, haleluya, puji Tuhan, hidupku diberkati sekarang. Tetapi saudara jangan salah, itu bukan damai sejahtera yang dari Tuhan. Apakah ada damai sejahtera yang bukan dari Tuhan? Saya akan bacakan satu ayatnya dulu ya saudara. Dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Jadi di sini dikatakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya damai sejahtera yang Tuhan itu ada juga yang dari dunia, saudara. Damai sejahtera dari dunia pasti ketika seseorang merasa kebutuhan materinya secara fisik terpenuhi, secara jasmani terpenuhi, makan cukup, pakaian cukup, bahkan boleh dikatakan limpah. Bisa juga memberkati orang lain, bisa juga memberi persembahan kepada hamba Tuhan, bisa juga memberi persembahan kepada misi-misi gereja. Tetapi ini dari hasil satu perbuatan yang tidak benar. Nah, itulah damai sejahtera yang dari Tuhan sebenarnya, saudara. Dan itu tidak akan berlangsung lama. Tidak akan berlangsung untuk selamanya kekal, tidak. Suatu saat itu akan diuji. Suatu saat itu akan hancur. Tinggal berapa waktu lamanya itu masing-masing relatif, saudara. Ada yang sebentar, ada yang sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun baru terasa akibatnya. Nah, saudara, saya melihat beberapa kejadian, saudara, yang saya tahu, benar-benar saya tahu kehidupan pelakor. Ini saya kebetulan ketemunya dengan pelakor. Saya belum ketemu dengan suami yang merebut istri orang, belum ketemu, saudara. Jadi saya yang baru bisa menceritakan di sini, dan saya sudah melihat akibatnya, itu pelakor. Jadi ada satu kejadian di mana seorang perempuan itu merebut suami orang, yang notabene pasti sudah mapan. Kalau suami-suami miskin mah tidak bakal ada yang melirik, saudara. Perempuan-perempuan itu pada nggak mau. Kalau sampai ada laki-laki direbut suami orang lain, itu pasti kondisinya mapan. Ya, saudara. Nah, dari kejadian ini saya membaca ceritanya. Pertama kali mereka jatuh di situ, mereka seperti hidup itu enak, saudara. Damai sejahtera. Wah, kecukupan, senang, happy. Mereka tidak memikirkan tangisan dari perempuan yang direbut itu bagaimana, anak-anaknya bagaimana. Mereka tidak peduli. Yang penting aku senang. Orang istrinya juga bla 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 bla. Nah, setiap orang kalau dicari kejelekan, kelemahan pasti ada ya, saudara. Tidak terkecuali istri-istri. Pastilah semua orang punya kelemahan. Kalau kelemahan itu menjadikan si suami itu jatuh di dalam perselingkuhan dengan pelakor-pelakor, itu sebenarnya alasan yang sangat tidak menyenangkan. Itu bukan alasan, saudara. Ya, emangnya suami itu sempurna? Dia sendiri juga pasti punya kekurangan, kan ya. Nah, saya melihat, saudara, bagaimana kehidupan mereka berlanjut, dan akhirnya saya benar-benar melihat anaknya tidak ada yang berhasil. Nyaris semua hancur. Tidak mempunyai masa depan yang cerah. Sampai ke cucunya tidak mempunyai masa depan yang cerah. Sampai akhirnya ada yang sudah meninggal pun dalam keadaan susah dan sakit. Nah, saudara, betapa serius dosa ini. Ya, saya akan mengajak kita bersama, ya, kita menyimak ayat-ayat kunci kita. Kita akan belajar. Kita akan belajar, saudara, ya. Ayatnya terambil dari Lukas 19, ayatnya ke-41 sampai ke-44. Saya akan bacakan, saudara. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya
katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Nah, saudara, di bacaan kita ini cerita tentang Tuhan Yesus ketika masuk ke kota Yerusalem. Dia dielu-elukan di kota itu. Kota Yerusalem adalah satu kota di mana bait Allah itu dibangun. Pada zaman sebelum Yesus itu bait Allah sempat dihancurkan, tetapi kemudian ketika bangsa Israel diizinkan untuk pulang ke negerinya, ke tanahnya oleh Raja Persia, mereka mulai membangun lagi bait Allah. Dan itu terjadi di zaman Raja Kores, pemerintah Persia. Nah, di zaman Nehemia itu bait Allah mulai dibangun. Dan bait Allah itulah yang ada ketika Tuhan Yesus hidup di zaman itu. Nah, di situ Yesus berhenti dan menangis. Kenapa Yesus menangis? Ya, di sini dikatakan, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Yesus menangis karena Yerusalem tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mendapat damai sejahtera. Saat itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mereka berpikir Yesus itu Mesias, calon raja yang dikirim Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka ingin satu pemimpin untuk mendirikan bangsa yang merdeka. Dan dipikir mereka Yesus orangnya. Tetapi Yesus menangis, alangkah baiknya. Karena Yesus datang bukan untuk itu, saudara. Ya, ternyata Yesus datang bukan untuk itu. Tetapi Yesus datang untuk memerdekakan setiap orang yang percaya dengan Dia dalam arti rohani. Bukan menjadi raja dunia ini seperti pemikiran orang-orang di zaman itu. Nah, saudara, apa yang saya tangkap dari bacaan ini? Saya menangkap bahwa Yerusalem di mana ada bait Allah itu adalah gambaran dari gereja saat ini. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Jadi artinya kita adalah tubuh-tubuh Kristus. Satu kesatuan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Itulah Yerusalem. Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Banyak dosa, saudara. Banyak dosa. Dan di sini tadi dikatakan, betapa baiknya jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu. Artinya saat ini, saudara, betapa baiknya sekiranya saudara dan saya atau siapapun yang tahu diri bahwa kita itu hidup di dalam kesalahan demi kesalahan, terlebih yang tadi saya jadikan topik yaitu pelakor-pelakor. Kalau sadar hari ini, saat ini, bertobatlah. Karena itulah yang akan mendatangkan damai sejahteramu. Ya, saudara. Nah, itu satu himbauan. Yesus menangis karena tidak mengerti. Mungkin tidak mau juga bertobat pada zaman itu. Yesus menangis. Nah, coba kita lihat berikutnya, ya. Sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
ketika orang tadi saya sudah ulas di depan, ketika orang pertama masuk di dalam kondisi perselingkuhan ini, pelakor ataupun laki-laki yang merebut istri orang, bagaimana supaya dia memikat si perempuan sehingga si perempuan meninggalkan suaminya. Ya, kadang-kadang ini nggak ada masalah, tetapi tahu-tahu kita cerai aja deh. Karena ternyata si perempuan punya laki-laki lain yang dia ini kan seiman, lebih ngerti aku. Padahal firman Tuhan katakan di Korintus, jika seorang perempuan atau laki-laki bersuami atau beristrikan orang yang tidak beriman, janganlah dia menceraikannya apabila orang-orang itu mau hidup berdamai dengan dia. Nah, kalau sudah terjadi kasus seorang laki-laki merebut istri orang, dia terpikat dan dia meninggalkan suaminya. Nah, ketika awal-awal semua ini dilakukan, seolah-olah tadi saya sudah katakan di depan semua oke, saudara. Seperti diberkati. Karena kebutuhan finansialnya tercukupi. Dan perempuan yang dipikat pasti perempuan yang punya power di keuangan. Kalau cuman istri-istri murni istri yang tidak ada duit, nggak bakal ada laki-laki yang deket, saudara. Kalau ada laki-laki deket, mendekat, memikat dengan cara apapun juga, mungkin lebih keren kalau di gereja itu dengan motivasi rohani gitu ya, saudara ya. Nah, itu pasti si perempuan ini punya power di keuangan. Gak mungkin istri gak punya apa-apa itu bisa diincer sama laki-laki model kayak gini. Gak ada. Ya, saudara. Nah, ketika pertama kali pasti ini, wah, hidupku diberkati. Puji Tuhan, diberkati. Nah, firman Tuhan katakan, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, buta, saudara. Melihat tapi tidak melihat, itu artinya buta. Karena apa? Sudah ketutupan, saudara, tertutup dengan kenikmatan duniawi. Tadinya makan susah, sekarang tinggal makan, enak banget gitu. Hidupnya diberkati seolah-olah, saudara. Ya. Nah, kita lanjut. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Puji Tuhan, saudara, kita lihat ayat ini dengan jelas berkata, selanjutnya akan terjadi, musuh akan mengepung, mereka akan mendirikan kubu mengepung dari depan, belakang, kanan, kiri, terjebak, terhimpit, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya masa penghancuran itu akan datang. Itu masa kesusahan. Bahkan di sini dikatakan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Engkau artinya orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan ini punya keluarga, apakah itu anak? Anaknya akan kena. Kau dan pendudukmu. Artinya orang yang ikut dengan dia. Pastinya kalau mereka punya anak, anak-anaknya akan hidup di dalam kehancuran. Nah, saudara, lihat. Saya tadi sudah memberikan kesaksian bahwa saya ketemu dengan orang yang hidup seperti itu di masa lalu. Dan di akhir hidupnya saya melihat kejadian yang seperti itu. Itu tepat seperti ayat ini, saudara. Pertama kali seperti enak, nikmat, aduh puji Tuhan.
aku sekarang diberkati. Mungkin bisa memberkati orang lain. Di gereja, happy. Bajunya jadi bagus-bagus, keren-keren gitu ya saudara ya. Hidup dengan makmur, sejahtera. Sejahtera artinya hidup yang makmur. Kecukupan secara keuangan, dihormati oleh orang lain. Bisa berpengaruh terhadap orang lain karena kecukupan, bahkan limpah secara finansial. Itulah sejahtera. Tetapi damainya sebenarnya damai dari materi. Bukan damai dari Tuhan, karena jelas jalannya salah, saudara. Nah, saudara, ketika anaknya hancur, anaknya menikah dengan istri-istri yang sembarangan, akhirnya cucunya hancur. Dan di akhir hidup mereka, saya melihat tidak ada satu batu tertata di atas. Artinya, mereka juga tidak punya rumah. Tidak punya apa-apa, habis-habisan, saudara. Nah, saudara, kalau kita mengerti betapa seriusnya hidup, mau masa ini susah, mau masa nanti Tuhan memberikan damai sejahtera atas bumi, semua penyakit bisa diatasi, biarlah kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Masa susah, kelaparan, itu bukan alasan, saudara. Jangan takut dan gentar. Jangan takut dan gentar. Di tadi Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ada satu kondisi ketika dunia lagi sulit, kita gelisah, kita gentar. Tetapi firman Tuhan ini katakan, ketika Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar. Sekalipun seolah-olah mata pencarian kita itu tertutup, mungkin kita kerja di PHK, mungkin kita berdagang, dagangan kita sepi. Tetapi kalau kita sepakat untuk terus berjalan di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka percaya Tuhan, percaya kepada Tuhan. Damai sejahteranya itu ditinggalkan buat kita loh, saudara. Memang tidak gampang, kita harus diuji. Tuhan melihat iman kita. Ketika kita terus berjalan dan kita ngomong, aku percaya sama Tuhan. Sekalipun aku di PHK, sekalipun daganganku sepi, sekalipun semua jobku macet, aku percaya kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat, damai sejahtera Tuhan itu akan turun, saudara. Bukan hanya shalom, damai saja, tetapi kesejahteraan yang dari Tuhan itu akan turun. Pasti. Saya percaya dan yakin karena ini Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi saya memilih untuk memegang firman ini dalam hidup saya. Sesulit apapun kondisi hidup, aku percaya Tuhan, Engkau meninggalkan damai sejahteramu untuk aku. Pasti aku bisa sejahtera di dalam damai-Mu. Pasti. Itu di dalam Tuhan tidak ya semoga, tidak saudara, ya dan amin. Satu kepastian, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun bagi kita semua. Nah saudara, kita lanjut ke topik. Lalu bagaimana? Seandainya hari-hari ini ada orang yang terlibat seperti ini. Yang pertama adalah introspeksi diri, bertobat. Yang kedua, berbalik saudara. Biar hidup kita seperti puzzle yang diobrak-abrik lalu disusun kembali oleh Tuhan. Izinkan hidupmu dibangun berbalik. Ya, saya akan bacakan ayat kita yang terakhir. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita sudah terlanjur salah? Ya.
Dari Lukas 19 ayatnya ke-45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di sini ada dua kata yang menarik saudara, yaitu pedagang dan sarang penyamun. Hidup kita ini bait Allah dijadikan dagangan. Kita jual sama laki-laki suami orang. Kita hidup kita, bait Allah kita jual sama istri-istri orang yang punya power, orang yang bisa kerja, pinter cari duit, kita jual saudara. Sarang penyamun itu seperti kita merampok. Ini bukan milik kita loh saudara. Tubuh kita, bait Allah yang ada di dalam hidup kita ini bukan milik kita. Ini milik Tuhan. Kita sudah ditebus lunas dengan harga yang sangat mahal. Kita nggak bisa bayar. Bukan milik kita. Jangan dijual sembarangan saudara. Nah saudara, kalau ada di antara saudara yang melakukan ini, saya menghimbau bertobat. Putuskan hubungan itu. Kembali kepada Tuhan. Kembali memegang firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kalau sudah terlanjur mempunyai keturunan? Tidak masalah. Hagar juga diusir sama Sarah. Ketika Sarah jengkel melihat Ishak dan Ismail bermain bersama dan ada satu kemarahan, Sarah mengusir Hagar melalui Abraham. Tetapi saudara lihat pemeliharaan Tuhan. Hagar itu dipelihara loh saudara. Anaknya pun menjadi bangsa yang besar. Saudara bisa melihat sampai hari ini kan keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Jadi saudara jangan takut. Putus hubungan, kembali menjadi mempelai Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Saya percaya kok saudara. Sekalipun berat, ada harga yang harus kita bayar. Saudara harus membayar harganya karena saudara sudah salah. Tetapi jangan takut. Dia tidak akan membiarkan saudara memikul kuk sendiri. Dia akan menolong saudara memikul kuk saudara juga. Pertolongannya itu sempurna. Jangan sampai terlambat seperti tadi kesaksian yang saya ceritakan. Hancur semua. Sampai meninggal pun tidak punya apa-apa. Anaknya semua tidak punya masa depan. Cucunya juga termasuk. Nah, kita tidak tahu. Di ayat yang 44 tadi dikatakan, karena engkau tidak mengerti saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi tidak mengetahui saat di mana Allah melawat engkau. Mungkin saat ini saudara masih enak. Saudara tidak tahu ketika Allah melawat saudara nanti. Suatu saat Tuhan datang melawat saudara, melihat saudara dan Tuhan bertindak, saudara tidak tahu. Tetapi kalau saudara sudah terlanjur, saudara pun harus bayar harga dan saudara harus menunggu Tuhan. Sampai Tuhan melawat saudara untuk memulihkan saudara. Jadi yang dimaksud di sini, kamu tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau itu bekerja di dua momentum. Yang pertama adalah momentum ketika saudara senang. Nanti lihat suatu saat Tuhan akan datang. Dan ada satu momentum di mana ketika saudara sudah hancur atau saudara bertobat sebelum hancur, saudara harus nunggu tuh
juga ini. Karena engkau tidak mengetahui kapan Allah melawat engkau. Semua jadi seikhlasnya Tuhan, saudara. Lebih mending sebelum bertobat. Jadi kita nunggu juga tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah hancur semua, diserang dari depan, belakang, dikepung oleh kubu, hancur, dibinakan penduduknya. Aduh saudara, itu menunggunya luar biasa dalam keadaan yang sangat berat. Apa saudara sanggup? Mungkin saudara sampai meninggal Tuhan juga belum datang itu, belum memulihkan saudara. Anak saudara, cucu saudara bagaimana? Nah, mendingan hancur tuh sekarang aja saudara. Kalau ada di antara saudara atau rekan saudara atau siapapun yang saudara kenal melakukan hal-hal ini, saya menghimbau, tolong saudara ingatkan mereka supaya mereka berbalik. Karena damai sejahtera Tuhan Yesus ditinggalkan buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan gelisah dan gentar. Kita harus percaya, tidak ada kamus menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tuhan jamin kok, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dia menjamin saudara, hidup kita itu ada di dalam damai dan sejahteranya. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita takut? Kita susah sedikit, gak apa-apa lah. Gak akan mati kita saudara karena gak bisa makan. Bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun. Mereka gak pernah ganti baju. Mereka gak pernah ganti kasut. Kasutnya gak pernah rusak. Itulah kita. Sesusah apapun kita tidak akan mati kalau kita ada di jalannya Tuhan, karena penyertaannya itu sempurna. Kita nggak akan kena corona dalam nama Tuhan Yesus, kecuali itu memang diizinkan Tuhan untuk alasan kita pulang aja ke rumah Bapak. Kalau memang diizin Tuhan kita kena dan mau panggil kita pulang, ya sudahlah. Tetapi Dia tidak akan pernah izinkan apapun virus menyerang kita kalau perlindungannya sempurna, kalau kita ada di jalannya. Tetapi bukan berarti kita itu kebal. Kadang Tuhan izinkan juga kita kena, tetapi itu hanya untuk alasan kita pulang ke rumah Bapa, atau alasan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Bisa saja kita kena corona, dan ketika kita percaya darah Yesus menyembuhkan kita sembuh, bisa. Tetapi virus itu tidak akan mencelakakan kita, saudara. Tidak seperti orang-orang dunia, ya, beda, saudara. Nah, saya rasa cukup renungan saya untuk kali ini. Saya berharap siapapun saudara mendengarkan renungan kali ini, seriuslah. Serius dengan hidup saudara. Sekali lagi saya pesankan, kalau ada rekan atau kenalan siapapun itu yang saudara kenal terlibat di dalam dosa ini, tolong saudara, beritakan tentang kabar baik. Ingatkan mereka bahwa semua ada hitung-hitungannya saudara. Ya, puji Tuhan, kiranya saudara dan saya tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, sehingga damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus itu bisa sampai ke dalam hidup kita dan kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.